Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian qoblal maghrib yang dimuliakan oleh Allah, segala puji dan sanjungan kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita mohonkan agar selalu melimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang dimuliakan, pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, surah nomor 97, 5 ayat. Juz 29, juz 30, surat nomor 97, 5 ayat Makkiyah. Juz 30, nomor surat 97, surat Al-Qadar. Bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya, mari kita baca bersama-sama surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadar memiliki arti kemuliaan. Surah Al-Qadar ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan apa yang dimaksud dengan
Lailatul Qadar. Kita mulai dari ayat yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar adalah surat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menjelaskan di dalam surat yang lain, di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Allah menyampaikan dalam firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Yang pada waktu itu Allah menurunkan Al-Quran. Allah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayat. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Jadi jelas di dalam ayat pertama surah Al-Qadar ini Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Di dalam penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah menurunkan Al-Quran secara jami', secara keseluruhan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, sesuai dengan kebutuhan, diturunkannya selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad. Jadi diturunkannya pada dasarnya adalah seluruhnya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia, tapi kemudian diturunkannya kepada Nabi Muhammad itu sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan waktu itu. Ayat berikutnya Allah bertanya tentang Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah
malam kemuliaan itu? Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Ini adalah sebuah pertanyaan dari Allah yang tidak membutuhkan jawaban. Allah bertanya bukan karena ingin tahu, tapi hanya sebuah pernyataan. Pertanyaan itu hanya Allah sendiri yang akan menjawabnya. Jadi tanya tapi tidak bertanya, bertanya tapi tidak minta jawaban. Jawabannya langsung disampaikan oleh Allah di ayat yang ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam kemuliaan itu, satu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung dalam tahun adalah 83 tahun 3 bulan. Satu malam Lailatul Qadar itu nilainya sama dengan orang yang beribadah terus-menerus selama 83 tahun 3 bulan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, umur umat Nabi Muhammad hanya rata-rata 65 tahun. Kalau melihat umur umat Nabi Muhammad itu, maka ada kekhawatiran dari Nabi Muhammad bahwa umatnya ibadahnya akan kalah dengan umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Nuh itu usianya lebih dari 1000 tahun. Umat Nabi Ibrahim usianya lebih dari 1000 tahun. Umat Nabi Musa itu usianya sekitar 1000 tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad usianya sekitar 65 tahun. Maka dapat dipastikan ibadah dan amal soleh yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad akan kalah jauh dari amal soleh dan ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, dan umat-umat lain sebelum Nabi Muhammad. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ada banyak hadis Israiliyat, hadis yang bersumber dari cerita-cerita Bani Israel. Ada yang menjelaskan di dalam hadis itu ada Bani Israel yang beribadah terus-menerus selama 500 tahun. Ada juga hal yang lain. Ada di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Darir At-Tabari dari Mujahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang berperang terus-menerus di jalan Allah selama 1000 bulan.
Kaum muslimin, para sahabat menjadi takjub karenanya. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang siang harinya dia berperang dan malamnya dia sholat beribadah, itu dilakukan terus-menerus selama 1000 bulan. Siangnya berperang di jalan Allah, malamnya untuk sholat dan beribadah, itu dilakukan selama 1000 bulan. Subhanallah. Maka kemudian Allah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad ini agar tidak sampai kalah dengan ibadahnya pada umat-umat sebelumnya. Allah menurunkan yang dinamakan Lailatul Qadar. Oleh karena itu di dalam ayatnya disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar, satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan yang dilakukan oleh Bani Israel tadi. Satu malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari Bani Israel yang siangnya berperang, malamnya bersolat, beribadah selama 1000 bulan. Luar biasa. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mencapai ibadah yang sama atau bahkan mengungguli umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Ibadah yang nilainya mampu mengungguli umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, bahkan umat Nabi Nuh. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, satu malam Lailatul Qadar yang bisa kita temui itu nilainya sama dengan beribadah selama 83 tahun 3 bulan. Artinya satu malam itu lebih tinggi nilainya dari umur kita yang rata-rata 65 tahun. Padahal kalau umur kita dihitung, umur kita itu 65 tahun dikurangi 15 tahun masa anak-anak. Tinggal berapa? 50 tahun. Kalau untuk mencapai keluar biasaan ibadah yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya sangat tidak mungkin. Maka Allah memberikan kemuliaan kepada kita dengan satu malam yang nilainya sama dengan 83 tahun 3 bulan. Kalau umat-umat sebelum kita, katakanlah umurnya 1000 tahun, maka kita dengan mudah akan bisa menandingi bahkan melebihi amal soleh mereka kalau kita bisa menemukan katakanlah 10 Lailatul Qadar. Kalau 10 Lailatul Qadar kita bisa temukan setiap tahun, maka sudah 833 tahun. Sudah melebihi dari keluar biasaan umat-umat sebelum umat Islam ini. Apalagi kalau kita bisa menemukan Lailatul Qadar lebih dari itu, karena tadi ada 50 tahun usia kita yang sudah dinilai tamyiz. Kita bisa menemukan Lailatul Qadar 20 tahun saja sudah 1660
6 tahun, sudah melebihi kelebihan dari ibadah umat-umat yang umurnya panjang. Maka sangat disayangkan ketika Allah memberikan fasilitas kepada kita setiap tahun di bulan Ramadan dengan fasilitas Lailatul Qadar, kita tidak manfaatkan itu untuk mencapai derajat amal ibadah yang sangat tinggi. Dan Rasulullah menjamin orang yang melaksanakan qiyamul Ramadan, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Subhanallah. Hari ini adalah hari yang ke-23 di bulan Ramadan. Masih ada 7 hari kita manfaatkan untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Manfaatkan itu, karena belum tentu tahun depan kita bisa bertemu Lailatul Qadar. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dari penjelasan yang sudah kami sampaikan tadi, jelas kapan turunnya Al-Qadar. Sesuai dengan penjelasan ayat 1 tadi, Lailatul Qadar turun di bulan Ramadan. Kemudian pertanyaan berikutnya, di bulan Ramadannya tanggal berapa? Di bulan Ramadan Lailatul Qadar itu turunnya tanggal berapa? Ada banyak hadis yang menjelaskan hal itu. Yang pertama, Lailatul Qadar itu jatuh pada pada malam 21. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud. Hadisnya juga disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari pertama bulan Ramadan, dan kami pun ikut beriktikaf. Datanglah malaikat Jibril menemui beliau dan berkata, yang engkau cari ada di depanmu. Artinya di 10 yang kedua. Beliau meneruskan iktikaf sampai 10 hari pertengahan bulan Ramadan, dan kami pun iktikaf bersama beliau. Para sahabat pulang ke rumah pada malam ke-20. Jibril kembali datang kepada beliau dan berkata, yang engkau cari ada di hadapanmu. Artinya ada di 10 hari yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkhutbah pada pagi hari tanggal 20 Ramadan dengan bersabda, barang siapa yang beriktikaf bersamaku maka kembalilah ke masjid. Sungguh aku telah melihat bermimpi tentang Lailatul Qadar, dan aku dibuat lupa oleh Allah akan tanggal pastinya. Malam itu jatuh pada 10 malam terakhir di tanggal ganjil. Aku melihat diriku seolah-olah bersujud di atas tanah berair.
Saat itu atap masjid berbuat dari anyaman daun kurma, dan kami sama sekali tidak melihat apapun di langit. Tiba-tiba datanglah gumpalan awan tipis dan kami pun kehujanan. Kami kemudian sholat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ada bekas tanah dan air di kening beliau sebagai pembenaran atas mimpi beliau tersebut. Itu terjadi pada subuh tanggal 21 Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 23 atau 25 Ramadan. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa." Carilah Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir bulan Ramadan, yakni ketika Ramadan tinggal 9 hari, tinggal 7 hari, dan tinggal 5 hari. Tinggal 9 hari berarti tanggal 21, tinggal 7 berarti tanggal 23, tinggal 5 berarti tanggal 25. Ada juga riwayat sahih dari Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27. Bahkan Ubay bin Ka'ab ini bersumpah bahwa Lailatul Qadar ada di tanggal 27. Ada juga riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab berkaitan dengan kapan turunnya Lailatul Qadar. Rasulullah menjawab, carilah di 10 hari terakhir, sesungguhnya ia jatuh pada tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29 atau di malam terakhir. Di sini Rasulullah menjelaskan 29. Dan yang terakhir seperti itu dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam terakhir. Berarti malam 30. Di dalam riwayat Tirmizi dan Nasa'i dari Uyainah bin Abdurrahman, Rasulullah bersabda, fitis'in yabqaina aw sab'in yabqaina aw khamsin yabqaina aw salasin aw akhiri lailatin, yakni iltamisu lailatal qadri. Lailatul Qadar jatuh ketika Ramadan tinggal 9, tinggal 7 hari, tinggal 5 hari, tinggal 3 hari, atau pada malam terakhir. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i. Hadis ini sahih. Karena banyak dari materi yang menjelaskan kapan turunnya Lailatul Qadar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an bersabda, taharrau lailatal qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada tanggal ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan.
Artinya Lailatul Qadar itu bisa turun di tanggal berapapun di witir Lailatul Qadar. Tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Diganjil. Ini jelas sesuai dengan hadis-hadis sahih. Sebenarnya kalau menurut hadis bahwa Rasulullah itu pernah diberitahu kapan tepatnya Lailatul Qadar. Tetapi karena ketika Rasulullah akan menyampaikan itu ada sahabat yang bertengkar. Sehingga oleh Allah pengetahuan malam tepatnya Lailatul Qadar dihilangkan. Lupa Rasulullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, "Kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Aku keluar untuk memberitahu kalian tentang malam Lailatul Qadar, kapan jatuhnya. Fatalaha fulanun wa fulanun farufiat wa asa ayyakuna khairul lakum. Tetapi fulan dan fulan bertengkar maka hilanglah. Semoga ini lebih baik bagi kalian. Faltamisuha fi tasiati wasabiati wal khamisati. Maka carilah Lailatul Qadar itu di malam ke-9, ke-7 dan ke-5 di 10 akhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Sebenarnya Rasulullah sudah diberitahu, tapi karena ada sahabatnya bertengkar, jadi hilang pemberitahuan kapannya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, apakah semua orang dapat memperoleh Lailatul Qadar? Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang tadi saya bacakan, di dalam hadis itu saya bacakan bagiannya bahwa prasyarat, ini harus dicatat dalam pemahaman bapak-bapak, bahwa prasyarat untuk mencapai Lailatul Qadar yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, oleh Bukhari dan Ahmad, dikatakan begini. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa sholat malam selama setahun, maka ia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat malam selama setahun, maka ia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadis sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Jadi prasyaratnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, berlatih dulu selama setahun. Selama setahun berlatih sholat malam, maka insya Allah di Ramadannya dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi harus latihan dulu bapak-bapak. Tidak tiba-tiba saja datang untuk menjemput Lailatul Qadar tanpa latihan. Di sini Ibnu Mas'ud menyampaikan, barang siapa yang sholat malam selama setahun, maka ia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini sahabat Ibnu Mas'ud. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian pertanyaan terakhir, apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Di dalam hadis yang saya baca tadi, saya akan ulangi pembacaannya. Beliau berdiri dan berkhutbah pada pagi hari tanggal 20 Ramadan dengan bersabda,
barang siapa yang beriktikaf bersamaku, maka kembalilah ke masjid. Sungguh aku telah melihat, bermimpi tentang Lailatul Qadar. Aku dibuat lupa oleh Allah akan tanggal pastinya. Malam itu jatuh pada 10 malam terakhir di tanggal ganjil. Aku melihat diriku seolah-olah bersujud di atas tanah berair. Saat itu atap masjid terbuat dari anyaman daun kurma dan kami sama sekali tidak melihat apapun di langit. Tiba-tiba datanglah gumpalan awan tipis dan kami pun kehujanan. Kami kemudian sholat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ada bekas tanah dan air di kening beliau sebagai pembenaran atas mimpi beliau tersebut. Ciri Lailatul Qadar dalam hadis ini, malam itu hujan atau gerimis. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Cirinya malam itu langitnya terang, tapi kemudian ada hujan atau gerimis. Ini ciri malam Lailatul Qadar berdasarkan hadis. Kemudian berikutnya pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar adalah iktikaf. Dalam hadis tadi jelas, barang siapa, ya, di dalam hadis lagi jelas Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga bulan Ramadan. Tetapi Rasulullah memberikan penjelasan di akhir bahwa carilah di 10 hari terakhir. Jadi yang kita lakukan untuk mencapai mendapatkan Lailatul Qadar adalah iktikaf. Iktikaf di masjid. Maka mari mumpung masih ada waktu 7 hari lagi, kita manfaatkan untuk iktikaf. Kemudian pertanyaan terakhir, apa yang kita lakukan pada waktu iktikaf? Doa apa yang kita mintakan kepada Allah ketika iktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Doa yang dibaca adalah Allahumma, apal? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa yang kita minta pada malam Lailatul Qadar? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membaca sebanyak-banyaknya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun, Engkau suka memberi ampun, maka ampunilah aku. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bulannya jelas, tanggalnya jelas, caranya jelas, doanya jelas. Tinggal bagaimana kita bisa dan mampu melaksanakan iktikaf pada bulan Ramadan. Pada malam itu, ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat dan Jibril turun ke bumi bersama dengan berkah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia.
Mereka turun ke bumi untuk mengatur segala urusan, untuk menyebarluaskan rahmat, keberkahan dari sisi Allah. Kesejahteraan disebarluaskan pada malam hari itu. Di dalam riwayat hadis disebutkan bahwa pada malam Lailatul Qadar malaikat jumlahnya luar biasa, lebih banyak daripada kerikil. Innaha lailatun wa innal malaikata tilkal lailah fil ardi aksaru min adatil haso. Sesungguhnya pada malam Lailatul Qadar malaikat ada di bumi pada malam itu lebih banyak dari jumlahnya kerikil. Luar biasa jumlahnya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar subuh. Lailatul Qadar itu satu malam penuh dari maghrib sampai subuh. Oleh karena itu manfaatkan kemungkinannya semampu kita. Kita bisa iktikaf mampunya berapa jam, berapa mungkin yang bisa kita lakukan. Kita mampu beriktikaf 2 jam, alhamdulillah. Kita bisa mampu 3 jam, alhamdulillah. Tidak mampu cuma setengah jam, alhamdulillah. Ada yang mampu sampai 6 jam dari sebelum maghrib sampai setelah subuh, luar biasa. Dan Rasulullah mencontohkannya dari sebelum maghrib sampai setelah subuh. Itu bisa melakukan, luar biasa. Tapi minimal kita sudah mencobanya, walaupun cuma 1 jam, walaupun sambil ngantuk, tapi kita sudah usaha. Dengan usaha insya Allah akan ada harapan. Tanpa usaha kita tidak mungkin mendapatkan Lailatul Qadar. Umur kita cuma 65 tahun. Kalau yang sudah lebih dari 65 tahun itu bonus. Kalau kita tidak sampai 1 Lailatul Qadar pun betapa ruginya kita. 1 Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun 3 bulan. Pastikan kita dapatkan lebih dari itu, supaya kita punya amal saleh, punya ibadah yang nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, cukup itu yang kami sampaikan. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti, dan semoga kita bisa menggapai Lailatul Qadar bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.